Awang Wulan Febriana dari SMA Dharma Wanita 1 Gedangan akan membawakan monolog yang bertajuk Desa Talaia. Aku adalah Arman. Aku tumbuh dan berkembang di Desa Talaia yang katanya mitos di sini itu laut yang ada di depan desa ini merupakan tempat makhluk hidup yang sangat besar sekali. Kita sebutnya monster. Aku bercita-cita untuk pergi ke sana, tapi aku diolok-olok sama warga desa. Bocah ingusan, sudah dibilang kita tidak bisa ke sana. Kau masih saja ngeyel seperti itu. Orang tuamu tidak memberitahumu atau bagaimana? Bocah aneh. Seperti itu. Padahal loh ya, saya itu punya mimpi setinggi langit. Kenapa kok saya malah begini? Tapi tenang, hal itu tidak mengecilkan tekadku untuk pergi ke laut cetor saat orang tidak bisa menghargai orang lain. Akhirnya aku pergi ke sana, tapi ya gitu, ibuku juga turut khawatir. Beliau melepaskanku dengan rasa penuh khawatir pokoknya. Anakku, tolong dengarkan ibu nak. Ibu takut kamu pergi ke laut sana. Kau tidak ingat ayahmu gugur di perjalanan itu. Ibu tidak ingin kamu. Ibu tidak ingin kamu juga gugur di sana. Nanti ibu sendirian. Ya gimana lihat ibuku seperti itu. Akhirnya aku berjanji. Ibu, saya akan pergi melaut ke lautan cetor, bukan ke samudra. Begini, kalau saya tidak kembali dalam 7 bulan, Bu, 7 bulan, Ibu bisa menemui seorang nenek-nenek yang ada di ujung pulau ini. Itu janji saya, Bu. Akhirnya ibuku melepaskanku, merelakanku dengan rasa khawatir itu. Tapi dengan melihat ibuku yang seperti itu, aku akan menepati janjiku. Nah, aku pergi ke laut itu pakai kapal, tapi kata orang sih perahu, tapi aku maunya sebenarnya kapal, karena ada atapnya yang melindungi aku dari hujan badai yang ribut. Di sana ada kursinya, jadi aku duduk nih, menikmati kapalku bisa jalan sendiri. Pokoknya aman lah. Enak banget ya melaut aduknya. Semoga ibu gak apa-apa. Ibu gak apa-apa, tapi pikir ini kenapa ini? Saat aku lihat keluar kapal itu ada makhluk besar sekali. Aku kaget. Ternyata memang ada, memang benar mitos itu makhluk di sini besar-besar. Tapi makhluk itu terlihat kesakitan, dia menunjukkan punggungnya. Di situ ada tombak. Ini pasti ulah manusia. Akhirnya aku tolong dia, aku tarik itu tombak. Sebentar ya Ustaz. 1, 2, 3. Sepertinya kok bahasa Sunda gak bisa. 1, 2, 3. Lu gak bisa juga. Bahasa Kesatuan Indonesia. 1, 2, 3. Aduh. Gimana sih manusia ini, ada-ada aja, kasihan dulunya. Tapi sih tunggu ya Bud, aku punya siri, ini bisa membantu kamu. Kita aku benar. Ya, takut sih. Gimana?
sudah. Setelah aku mengobati belut itu, terkejut banget aku. Dia bisa ngomong terima kasih. Lebih terkejut lagi, dia tuh minta tolong ke aku untuk membawanya ke desa di dalam air di arah barat daya sana. Siapa tidak terkejut kalau ada desa dalam air? Ya sudah, aku tolong karena aku penasaran kan ya. Tujuan utama aku di sini melaut. Saat perjalanan itu aku bertemu 2 orang. Mereka terlihat kelaparan. Ya sudah, aku tampung kapal mereka kayaknya. Kau deh, itu perahu kalau itu. Itu aku tolong mereka. Ternyata 2 orang itu adalah satunya koki, satunya navigator. Aku punya navigator, kalau aku tersesat ya nggak apa-apa. Orang punya navigator. Kalau aku lapar, ada koki. Ya kan koki? Iya dong. Kemudian aku melanjutkan ya perjalanan ke barat daya sana. Sesampainya di sana, beneran ada desa dalam air. Mitosnya aneh-aneh. Udah gitu, pas aku datang ke sana beneran ada desa itu. Akhirnya aku diajak ke sana sama belut. Aku takut di sana dilahap. Tapi ternyata aku disambut baik karena si belut tadi itu. Iya, dia yang besar itu tadi. Anak kepala desa. Aduh, siapa yang kira kalau dia anaknya kepala desa? Lalu di sana aku disambut baik, dijamu dengan baik seperti seorang raja. Ya sudah. Kemudian aku dengan kepala desa itu berbicara tentang perbedaan di darat sama di air. Ternyata apa yang diomongkan oleh desa Talaya itu tidak benar. Mitosnya makhluk besar ini, monster ini ya, mereka memburu manusia. Tapi loh ternyata tidak. Bahkan yang ngomong kepala desa sendiri. Aku berdiam diri atau bersinggah lah ya, bersinggah di sana itu 2 bulan. Nah, setelah itu aku memutuskan untuk kembali dengan janjiku kepada ibuku yang kembali dalam waktu 7 bulan. Aku selama perjalanan kemarin 3 bulan sepertinya. Nah, di sini aku hampir 2 bulan. Nanti kalau aku kembali kasihan ibuku. Akhirnya aku kembali. Saat aku hampir sampai di desaku, desa Talaya itu, kampung halamanku, ada perempuan parubaya, seorang diri melambai tangan padaku. Aku kira itu siapa? Arman anakku, Arman benarkah itu? Arman, itu kapal Arman. Makasih ya Tuhan. Setelah itu aku berlari ke ibuku dan langsung memeluk beliau. Betapa rindunya dengan masakan beliau. Setelah itu kami menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak? Aku adalah anak kecil yang diolok-olok waktu kecil, yang punya mimpi. Tidak mungkin, akhirnya mungkin toh. Setelah 1 hari kemudian sepertinya ya, aku diundang oleh kepala desa Talaya untuk menceritakan perjalananku selama di Laut Ceto. Akhirnya aku menjadi artis di desa ini. Ini adalah impianku sejak kecil. Ya, sudah aku ceritakan. Akhirnya ya mitos itu sudah. Nah, aku ngomong kalau monster itu tidak memburu manusia. Kita yang memburu mereka. Kita yang merusak ekosistem alam. Manusia adalah penyebab utama kerusakan di alam. Karena itu aku meluruskan mitos ini. Jadi sebenarnya mereka hanya memakan makhluk laut saja, sesama makhluk laut. Jadi yang dikatakan oleh sepuh-sepuh itu tidaklah benar. Aku tidak tahu mengapa mereka mengatakan yang tidak benar itu. Kemudian aku meluruskan itu dan aku memberi pesan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berlebihan dalam mengambil ekosistem laut. Kita memang perlu mengambil ekosistem laut, tapi kita harus menjaga pula keseimbangannya biar tidak terjadi suatu kepunahan. Setelah itu akhirnya semua masalah selesai.